4 anggotanya ini tewas di tangan TNI. Mayat mereka malah dibakar oleh teman-teman sesama anggota KKB Papua, bahkan sampai disiarkan di media sosial. Melansir dari Grid.id pada Sabtu, 4 anggota KKB Papua tewas saat baku tembak dengan prajurit TNI Polri. Kejadian baku tembak tersebut terjadi di Kalibua, Distrik Tembagapura. Terungkap fakta yang tak terduga tentang keempat mayat anggota KKB Papua tersebut. Identitas 4 anggota KKB itu bernama Pentium Muda Waker 45, Moni Waker 30, Lani Magai 30, dan seorang perempuan Lera Magai 28. Dan saat ini, mayat 4 anggota KKB Papua itu sudah dibakar oleh anggota kelompoknya. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Resor Mimika. Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel, 4 KKB di Tembagapura tewas tertembak, jenazah dibakar anggota kelompok. Kapolres juga mengatakan, pihaknya mengetahui identitas 4 KKB Papua itu tidak secara langsung, melainkan dari informasi media sosial milik KKB Papua. Mereka sudah memberikan pernyataan yang membenarkan meninggalnya 4 orang tersebut dan 2 orang lainnya luka-luka lengkap dengan pangkatnya. Bahkan menurut informasi tersebut, ada salah satunya yang berpangkat Letnan Kolonel. Bahkan, jenazah berjenis kelamin perempuan itu pangkatnya Letnan Kolonel. Upaya yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri itu, kata Kapolres, murni dalam rangka penegakan hukum. Bukan anggota KKB Papua biasa. Sosok ini nekat hadapi TNI Polri sendirian. Gayanya bak bermain. Melansir dari tribunpalu.com, cara demi cara dilakukan anggota kelompok kriminal bersenjata KKB Papua untuk melawat pasukan TNI Polri. Bahkan kini KKB Papua kerap memamerkan cara mereka melawan TNI Polri lewat media sosial. Seperti baru-baru ini sebuah video tentang situasi perang di Papua viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan gambar seorang petempur kebanggaan KKB, nekat melawan pasukan bersenjata TNI Polri. Sikap nekat petempur KKB itu terlihat dari keberaniannya bertempur seorang diri menghadapi TNI Polri, musuh TPNOPM. Dalam video singkat itu, terlihat sosok petempur KKB itu mengendap-ngendan di rerumputan di balik sebuah bukit kecil. Bercelana pendek dengan tas di bahu. Pria itu tiba tiarap saat berada di tengah rerumputan dan pepohonan kecil di tempat itu. Setelah merayap 1-2 meter ke depan, pria itu kemudian bangkit berdiri dan berlari lagi ke arah depan. Sedetik kemudian, pria itu melepaskan beberapa kali tembakan tanpa membidiknya terlebih dahulu. Seusai menembak, yang bersangkutan buru-buru lari kembali ke posisi semula, bahkan dengan sedikit jongkok. Pria itu kemudian memasang kuping untuk mendengarkan suara tembakan balasan. Dalam video tersebut, tak terlihat anggota KKB yang lain sedang berada bersamanya di tempat itu. Tak terlihat pula pemimpin yang memberikan aba-aba untuk menembak, mundur dan atau segera berlindung. Yang tampak hanya pria tersebut seorang diri. Ia benar-benar nekat menyerang TNI Polri yang berada tak jauh dari posisinya. Meski ia seorang diri, namun mati-matian berperang melawan TNI Polri yang selalu terorganisir dalam regu saat melakukan patroli. Kendati keberadaan TNI Polri itu tak terlihat dalam video amatiran tersebut, tetapi dari bunyi tembakan, bisa dipastikan bahwa posisi lawan tak terpaut jauh dari petempur KKB berada. Dalam video yang viral itu, tak diungkapkan pada wilayah mana momen pertempuran anggota KKB seorang diri tersebut. Tak terungkap pula kapan petempur KKB itu sangat berani menghadapi musuh walau ia seorang diri. Namun dari video itu dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan bukan anggota biasa di lingkungan KKB. Pasalnya, selain menenteng senjata api yang cukup canggih, keberanian pria itu pun sepertinya telah terasah. Artinya, meski cara bertempurnya persis seperti sedang bermain, yakni tembak lalu lari sembunyi, tetapi gerakannya terbilang cukup gesit. Tanpa mengenakan pelindung kepala, tanpa mengenakan rompi anti peluru, tanpa sepatu sebagai alas kaki, pria tersebut gagah berani menghadapi lawan yang jumlahnya lebih banyak. Dari video yang viral tersebut, tampak lokasi pertempuran tak seimbang itu, sepertinya berada di area ketinggian. Sebab tampak jelas barisan bukit dan pegunungan membentang di depan mata, sementara persis di samping pria petempur tersebut,
Sekilas tampak gundukan tinggi dengan barisan pepohonan yang lebat menghijau. Tak disebutkan kapan insiden pertempuran berat sebelah itu terjadi di Papua. Tak diuraikan pula akhir dari pertempuran sang jagoan KKB melawan TNI Polri itu. Namun bisa dipastikan kalau sosok tersebut memilih mundur dan mengakhiri penyerangan, karena akan sia-sia hasilnya. Sebab, selain tak akan sanggup menghadapi TNI Polri yang jumlahnya lebih banyak, dari aspek pemilikan amunis pun pasti terbatas jumlahnya. Juru bicara OPM, Sebi Sambom kini angkat bicara terkait pelbagai sinyalemen yang menyebutkan bahwa internal TPN OPM pecah. Melalui siaran pers manajemen Maskas Pusat Komnas TPN OPM, Sebi Sambom membeberkan sejumlah fakta tentang TPN OPM saat ini. Dikatakannya, tak benar sinyalemen tentang perpecahan tersebut. Apa yang digembar-gemborkan hanyalah propaganda murahan TNI Polri untuk hancurkan kekuatan persatuan militer TPN PB. Itu hanya propaganda murahan saja, tanda Sebi Sambom yang juga menyinggung soal rekaman pernyataan Egyanus Kogeya. Sayat Sebi Sambom tidak pernah keluarkan pernyataan konter rekaman Panglima KODAP 3 Nugama Brigjen Egyanus Kogeya, tandasnya. Itu jelas propaganda agen TNI Polri yang menyamar sebagai wartawan, dan ini sangat jelas. Kami kerja profesional di media. Tidak seperti TNI Polri yang kurang pengetahuan dan lakukan propaganda murahan, tandasnya. Dikatakannya, Panglima TPN PB KODAP 3 Nugama Drakma Egyanus Kogeya memang bicara soal spirit perjuangan para diplomat Papua di seluruh dunia. Akan tetapi, katanya, maksud dari Egyanus Kogeya adalah diplomat Papua di seluruh dunia harus bersatu dan percepat diplomasi supaya Papua bisa merdeka lebih cepat. Dalam rekaman suara Egyanus Kogeya, kata Sebi Sambom, memang namanya juga disebut, sehingga ia langsung mengonfirmasi hal tersebut kepada uploader video tersebut.